Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konferensi pers setelah kemenangan Manchester United atas Brentford. Menang 2-1, dimana sudah gue bikin previewnya. Menurut gue Manchester United tampil bagus, pertandingannya sangat enak untuk disaksikan. Memang ada gol yang terjadi untuk Brentford ya di babak pertama, tapi banyak kontroversi menurut gua terkait dengan gol tersebut dan secara keseluruhan kepemimpinan wasit di babak pertama ya, karena cukup sering Manchester United itu tampil dengan 10 pemain, karena terutama Matthijs de Ligt ya disuruh keluar terus karena memang ada cedera dengan kepalanya. Tapi puncak dari kontroversi tersebut adalah pertama, bagaimana dari insiden duel Matthijs de Ligt yang kaki dari ataupun lutut dari pemain Brentford ini nyasar ke kepala Matthijs de Ligt, tapi foul justru diberikan untuk Brentford, tendangan bebasnya. Lalu ya di saat-saat krusial justru Matthijs de Ligt disuruh keluar untuk melakukan perawatan, di mana ada kontroversi karena wasit melihat Matthijs de Ligt kepalanya berdarah, tapi menurut tim dari Manchester United ini bahwa itu adalah darah kering gitu ya, darah yang sudah mengering begitu. Jadi dan setelahnya Brentford bisa mencetak gol dulu, di mana situasinya di babak pertama sebelum gol itu tercipta Manchester United sebenarnya tampil lebih baik ya, dan tentu saja akhirnya di babak kedua Manchester United terus melanjutkan dominasinya, terus juga berusaha untuk meng-create momentum serta peluang dan bisa memanfaatkannya menjadi gol 2 kali. Oke. Dari manunited.com, Erik ten Hag memberikan pendapatnya terkait dengan kemenangan yang layak ya atas Brentford. Langsung aja senang ataupun happy dengan poin yang didapatkan, 3 poin hari ini. Kita sangat happy dengan kemenangan ini. Ini merupakan hal yang penting. Di Manchester United kita harus memenangkan pertandingan dan juga memenangkan dengan menghibur. Dan saya pikir semuanya bisa menikmati ya sore ini, artinya pertandingan menghadapi Brentford tersebut, khususnya bagaimana hal itu terjadi. Kita kebobolan gol yang tidak fair, tapi di babak kedua kita menunjukkan sebagai sebuah tim, kita ini secara bersama-sama kita menunjukkan fighting spirit dan juga determinasi, dan kita bisa mencetak 2 gol yang cantik. Ya, disinggung tentang fighting spirit dan juga determinasi, gue melihat memang pemain Manchester United ini konsisten ya, di babak pertama dan juga di babak kedua mereka tetap konsisten, mereka tetap walaupun sempat tertinggal dulu, ada kemungkinan sebenarnya mental itu bisa jadi jatuh, di mana Manchester United di babak pertama memulai dengan agak kesulitan ya, lalu setelahnya di menit ke-20-an mereka bisa tampil bagus, menguasai pertandingan, menguasai possession, mendapatkan momentum dan juga peluang demi peluang. Tapi justru pihak dari Brentford mencetak gol di menit-menit penting, karena mendekati akhir babak pertama, ini menit penting. Bisa saja di babak kedua mental hadir di lapangan dengan rendah, itu bisa jadi begitu ya, karena mungkin ada rasa frustrasi dari babak pertama yang bermain bagus tapi justru tertinggal dulu ya kan. Lalu babak kedua ya mental itu justru rendah, itu bisa saja terjadi, dan merupakan salah satu tugas dari pelatih menurut gue ya, untuk bisa menjaga karakter tetap tinggi. Karena Manchester United sebenarnya di babak pertama mereka bukan hanya tidak tampil buruk, tapi mereka tampil bagus sebenarnya ya, bisa mendominasi, menguasai pertandingan. Lini belakang juga menurut gue tampil oke, lini depan hanya tinggal kurang tajam saja, dan ternyata itu tidak terjadi. Artinya di babak kedua karakter mental yang turun itu tidak terjadi, justru mereka langsung tancap gas dari menit pertama. Mereka langsung Manchester United ini mereka mengambil inisiatif ya, mereka meletakkan kaki duluan, bahasanya seperti itu, di lapangan, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol bahkan 2 menit ya setelah babak kedua ini berjalan, dan menurut gue itu merupakan salah satu kunci dari kemenangan Manchester United hari ini. Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan kontroversi Matthijs de Ligt. Kita tidak tahu kenapa wasit membuat satu dari pemain kita di momen yang vital ya
untuk meninggalkan lapangan, karena itu sebenarnya adalah darah yang kering. Itu sudah terjadi sebelumnya. Dan sebelum corner untuk momen yang kritikal ya. Jadi ini hal yang aneh. Dia merupakan salah satu header atau pemain dengan kemampuan heading yang terbaik yang kita miliki. Bahkan mungkin saat ini ya, momentum ini Matthijs de Ligt itu adalah pemain dengan heading yang terbaik, utamanya di lini belakang. Tentu saja mereka bisa mengambil keuntungan dari hal tersebut dan itu membuat kita frustrasi. Apakah ini dilihat sebagai sesuatu yang tidak adil ya? Erik ten Hag menjawab, tentu saja kita merasa ini tidak adil ya, dan ini tidak tepat. Bagaimana mereka ini menangani situasi itu tidak tepat, tapi kita harus menerimanya dan saya pikir kita menunjukkan respon yang tepat. Kita menempatkan ya hal tersebut sebagai bahan bakar dan kita menunjukkannya secara cepat di awal babak kedua. Tentu saja ada rasa marah dan kita mentransfernya menjadi sebuah kualitas. Kita ingin melakukan hal yang tepat dan kita bisa melakukannya. Kita mencetak 2 gol yang sangat cantik. Bagaimana mendapatkan gol? Erik ten Hag mengatakan sebelumnya kita ini bertahan dengan sangat baik sebagai sebuah tim. Kita mendapatkan sebelumnya 3 clean sheet di Premier League dan ini menunjukkan bahwa organisasi ini sangat bagus. Kita juga menciptakan banyak peluang dan kita bisa datang di spot yang tepat. Tapi konversi ini belum berada pada level yang kita inginkan. Hari ini kita melakukan segalanya tepat dan Anda bisa melihat ya, kita memiliki pemain yang bisa melakukan finishing dengan kualitas tinggi. Di babak kedua kita memiliki beberapa pergantian ya, dan kita mengisi posisi-posisi dan juga kita memiliki intensitas yang lebih baik dalam melakukan counter press. Juga di babak pertama sebenarnya tidak begitu buruk. Kita memiliki beberapa momentum yang bagus dan juga beberapa peluang yang bagus, tapi tidak bisa mencetak gol. Di babak kedua kita bisa mencetak gol akhirnya dan semuanya happy. Kebersamaan Anda melihat hari ini dan juga determinasi. Kita akan mencetak banyak gol dan selanjutnya memenangkan banyak pertandingan. Ini yang diharapkan oleh semua orang, khususnya fans yang selalu berada di belakang kita. Ketika semuanya melawan kita, fans ini tetap berada bersama kita. Mereka ada di belakang kita. Dan juga ini merupakan salah satu alasan kenapa kita bisa membuat start yang cepat setelah istirahat babak pertama. Kita meningkatkan tempo dan kita membalikkan ketertinggalan menjadi sebuah kemenangan. Terkait dengan mengalahkan Brentford, kita juga bisa menang di momentum akhir pertandingan. Kita menunjukkannya musim lalu dengan 2 gol dari Scott McTominay. Tapi ya, bagaimana detak jantung dari manajer ini lebih baik untuk bisa melakukannya di awal babak kedua. Jadi ini lebih tenang dan juga lebih bisa dinikmati. Dan Erik ten Hag mengatakan juga dia bisa menikmatinya ya, bagaimana kita bermain di babak kedua khususnya. Di babak pertama ini oke, tapi di babak kedua kita bisa lebih baik dan kita bermain dengan formasi yang baik, dengan struktur dan juga meningkatkan tempo. Erik ten Hag terkait dengan gol yang dia sukai ya. Ada crossing dari Marcus Rashford sangat brilian dan juga brilian finish ataupun finishing yang brilian ya dari Garnacho di gol kedua. Passing dari Christian Eriksen dan juga ada flick ya dari Bruno Fernandes serta finishing dari Rasmus Højlund ini sangat cantik. Tentu saja kita sangat happy Marcus Rashford bisa kembali karena kita ini kangen gol-golnya.
Ini merupakan hasil yang luar biasa, tapi jangan berlebihan. Ini hanya sebuah kemenangan. Penting ini ya menurut gue. Ini hasil yang luar biasa, tapi jangan berlebihan. Ini hanya sebuah kemenangan. Di Manchester United, Anda harus bisa memenangkan setiap pertandingan. Anda harus bisa memenangkan pertandingan selanjutnya dan juga pertandingan selanjutnya. Anda harus bisa memenangkannya. Jadi ketika Anda tidak menang, semuanya akan mengkritik kita setiap kali. Jadi kita bisa menikmati ini selama 24 jam dan setelahnya kita harus bergerak lagi. Ya, ini penutupan yang baik ya. Artinya Erik ten Hag memberikan keterangan, tentu saja nih banyak sekali ketika gua membahas konferensi pers dikatakan memberikan alasan saja. Lah terus gimana? Dia ditanyakan harusnya jawabnya apa dong? Iya, kita jelek. Udah, gua pecat aja kayak begitu. Kadang susah ya. Tapi but anyway, kali ini Erik ten Hag memberikan keterangan ya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari pers. Dia menjelaskan apa yang dilihat dari situasi di atas lapangan. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, tapi ada banyak juga hal positif tentu saja. Dan yang gue paling suka adalah sebenarnya penutupannya. Dia mengatakan bahwa ini luar biasa, tapi jangan berlebihan. Ini hanya sebuah kemenangan. Artinya dia ingin bahwa skuad Manchester United itu tidak terlalu berlebihan dalam hal kemenangan dan harus membuat seperti kayak mental ataupun karakter bahwa kemenangan itu adalah menjadi bukan sesuatu yang spesial ya, menjadi sebuah keharusan. Dan ini ditekankan lagi di Manchester United, Anda harus menang semua pertandingan. Dan ini diharapkan bisa juga menjadi akhirnya mentalitas secara kolektif bagi skuad Manchester United dan tentu saja mentalitas secara individu dari masing-masing pemain. Ya, seperti gue katakan tadi di awal, gue sangat menikmati jalannya pertandingan ini ya, bukan hanya hasil kemenangan saja, tapi bagaimana dinamika yang terjadi. Ini menunjukkan betul-betul bahwa misalnya di sepak bola ya, walaupun sepak bola atau salah satu tim ini bermain dengan dominan, tapi bukan berarti tim lawan tidak bisa mencetak gol. Gol itu bisa terjadi dari banyak hal, banyak kesempatan juga ya, dan juga dari banyak settingan. Maksud gue adalah ya seperti kayak salah satu pertandingan dari Manchester City, gue juga ingat di mana mereka juga sempat atau pernah tertinggal duluan ya, tapi akhirnya ya mereka juga bisa membalikkan keadaan. Jadi gue pikir ya dalam hal ini juga menghadapi Brentford ya, di mana mereka sempat tertinggal di menit pertama, lalu mereka membalikkan keadaan di babak pertama juga ya, dan akhirnya mereka bisa menang juga dengan skor 2-1. Tapi maksud gue begini, dan pada saat itu mereka juga mendominasi pertandingan. Jadi segalanya nih bisa saja terjadi ya, karena Premier League ini sepak bola level tinggi, menurut gue kompetisi level tinggi. Dan Manchester United menurut gue ya mereka harus tetap waspada, mereka harus tetap fokus di 90 plus pertandingan ya, karena ada banyak detail-detail kecil yang ketika mereka lakukan kesalahan ataupun kekeliruan ini bisa banget berujung gol buat tim lawan. Tapi juga sebaliknya, ketika Manchester United ini tidak banyak memiliki peluang misalnya ya, tapi mereka juga tetap harus bisa memanfaatkannya, mengkonversinya sebagai gol. Apalagi ketika mereka memiliki peluang yang juga banyak, mereka harusnya bisa lebih tajam lagi di depan gawang. Dan gue melihat walaupun Manchester United ini bisa mencetak 2 gol, tapi ini salah satu poin yang harus diperbaiki juga. Karena misalnya di babak pertama ada situasi tadi kontroversi dengan wasit, tapi di sisi lain ya itu satu faktor. Tapi faktor lainnya gue juga melihat kalau Manchester United bisa mencetak gol lebih awal di babak pertama, mungkin kontroversi terkait dengan wasit ini juga bisa beda arahnya. Jadi bukannya gue tidak menganggap ada kontroversi dengan wasit, iya itu gue juga anggap ya, tapi di sisi lain juga bagaimana kemampuan mencetak gol Manchester United ini juga tetap harus diasah lagi. Karena ya seperti gue katakan ya, ketika ada gol yang bisa lebih awal terjadi dan mungkin juga lebih banyak, mungkin jalannya pertandingan ini bisa lebih nyaman, terutama untuk fans ya, menyaksikan pertandingan dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan konferensi pers Erik ten Hag. Seperti biasa, bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.